Perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus. Yang pertama, bentuk dan struktur. Bakteri adalah sel tunggal, prokariotik atau tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Jamur adalah organisme eukariotik, memiliki inti sel yang terbungkus membran, dan virus tidak memiliki struktur sel, terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dibungkus dalam kapsid protein. Yang kedua, ukuran. Bakteri lebih besar daripada virus, biasanya berukuran 0,5 hingga 5 mikrometer. Jamur dapat berupa mikroskopis seperti ragi atau makroskopis seperti jamur dan lebih besar daripada bakteri, sedangkan virus sangat kecil, biasanya berukuran 20 hingga 300 nanometer. Yang ketiga, metabolisme. Bakteri memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme sendiri, menghasilkan energi melalui respirasi atau fermentasi. Jamur memiliki metabolisme yang kompleks, sebagian besar adalah heterotrof yang menyerap nutrisi dari organisme lain, dan virus tidak memiliki metabolisme sendiri. Mereka memerlukan sel inang untuk berkembang biak dan memperoleh energi. Yang keempat, reproduksi. Bakteri bereproduksi aseksual melalui pembelahan biner. Jamur dapat berkembang biak secara aseksual atau aseksual melalui spora, dan virus berkembang biak hanya dengan menginfeksi sel inang dan memanfaatkan mekanisme sel inang untuk memperbanyak dirinya. Yang kelima, peran dalam ekosistem. Bakteri dapat bermanfaat, misalnya dalam pencernaan, atau berbahaya atau menyebabkan penyakit. Jamur berfungsi sebagai dekomposer dan dapat menyebabkan penyakit, dan virus tidak memiliki peran ekologis langsung tetapi dapat menginfeksi organisme dan menyebabkan penyakit. 6. Dinding sel. Bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan, dan jamur dinding selnya terbuat dari kitin. Virus tidak memiliki dinding sel. Ketujuh, pengaruh terhadap manusia. Bakteri dapat menyebabkan penyakit atau membantu tubuh manusia dalam proses pencernaan. Beberapa jamur menyebabkan infeksi pada manusia seperti Candida atau digunakan dalam produksi makanan dan obat, sedangkan virus dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu hingga HIV. 8. Pengobatan. Bakteri pengobatannya itu menggunakan antibiotik. Jamur pengobatannya menggunakan anti-jamur, dan virus pengobatannya lebih kompleks, seringkali hanya dengan obat antivirus atau vaksinasi. 9. Contoh bakteri, jamur, dan virus. Yang pertama, bakteri ada E. coli dan Streptococcus. Jamur ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan Aspergillus. Virus ada influenza, HIV, dan corona. 10. Genetika. Bakteri memiliki materi genetik berupa DNA sirkular. Jamur memiliki materi genetik berupa DNA dalam inti sel, dan virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Ke-11. Kehidupan. Bakteri dapat hidup secara mandiri, dan jamur dapat hidup mandiri atau bersimbiosis, sedangkan virus tidak dapat hidup mandiri, hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Ke-12. Reaksi terhadap lingkungan. Bakteri dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Jamur memerlukan kelembapan tinggi untuk tumbuh, dan virus tidak dapat bertahan di luar inang untuk waktu yang lama. Yang ke-13. Klasifikasi. Bakteri diklasifikasikan dalam kingdom Monera. Jamur diklasifikasikan dalam kingdom Fungi, dan virus tidak diklasifikasikan dalam kerajaan hidup karena mereka tidak memiliki sifat hidup. 14. Penyebaran. Bakteri dapat menyebar melalui udara, air, atau kontak langsung. Jamur menyebar melalui spora, dan virus menyebar melalui cairan tubuh, udara, atau vektor seperti serangga. 15. Sensitivitas terhadap antibiotik. Bakteri sensitif terhadap antibiotik tertentu, dan jamur tidak sensitif terhadap antibiotik, tetapi dapat diobati dengan anti-jamur. Virus tidak dapat diobati dengan antibiotik. 16. Penyakit yang ditimbulkan. Bakteri menimbulkan penyakit pneumonia, tuberkulosis, kolera, dan jamur menimbulkan penyakit kandidiasis, aspergillosis, infeksi jamur kulit, dan virus menimbulkan penyakit influenza, COVID-19, dan cacar.
17. Kemampuan menyerap nutrisi. Bakteri dapat menyerap nutrisi dari lingkungan atau melalui fotosintesis. Jamur menyerap nutrisi melalui proses eksternal, yaitu dengan mengeluarkan enzim ke lingkungan, dan virus tidak menyerap nutrisi. Mereka hanya memanfaatkan sel inang. 18. Pembentukan spora. Beberapa bakteri dapat berbentuk spora untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Jamur membentuk spora sebagai bagian dari siklus hidupnya, dan virus tidak membentuk spora. 19. Tahan terhadap suhu ekstrim. Bakteri mampu bertahan hidup dalam suhu yang sangat ekstrim. Jamur tahan terhadap suhu rendah tetapi lebih sensitif terhadap suhu tinggi. Kebanyakan virus tidak dapat bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. 20. Peran dalam industri. Bakteri digunakan dalam produksi yogurt, keju, dan antibiotik. Jamur digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan obat-obatan, dan virus digunakan dalam penelitian genetik dan pengembangan vaksin.